Halo sahabat Miraset, kembali lagi di IPO Review. Gimana? IPO yang terakhir udah pada cuan belum? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai dua saham yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia. Pertama ada UDNG dan kedua adalah RGAS. Saham yang pertama akan kita bahas adalah saham UDNG atau PT Agro Bahari Nusantara Tbk. Perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang budidaya udang atau faname. Dan saat ini kita akan coba mencermati tentang IPO saham UDNG ini lebih dalam lagi. Oke. Yang pertama, mungkin kita melihat dari harga IPO-nya. Jadi harga IPO-nya itu di range 90-100 rupiah per saham, dan jumlah saham yang ditawarkan itu sebanyak 500 juta lembar saham, atau sekitar 28,57% dari total sahamnya. Lalu, IPO ini juga akan memberikan bonus waran dengan rasio 5:4, dan harga exercise-nya itu di 110 rupiah. Dana yang diperoleh akan dialokasikan sebanyak 81,80% untuk tambak udang baru di Provinsi Bangka Belitung. Dan sekitar 18,19%-nya akan untuk dijadikan modal kerja dan bentuk biaya operasional. Oke. Berikut adalah beberapa fundamental keuangan yang mungkin kalian bisa cermati juga. Oke. Price to book value-nya itu di range 11,2 kali sampai 12,4 kali. Dan price to earning ratio itu di 33 kali sampai 36,4 kali. Lalu ada juga rasio profitabilitas atau return on assets itu sebanyak 10,56%, dan debt to equity ratio-nya itu di 7,98%. Nah, di Bursa Efek Indonesia terdapat 4 perusahaan di industri budidaya dan pengolahan udang seperti UDNG. Nah, yang pertama itu yang sudah saya sebutkan tadi di UDNG, lalu kedua ada di PEMP, ketiga ada di CPRO, dan yang terakhir adalah SKLT. Dari keempat emiten ini, harga IPO yang ditawarkan oleh UDNG dapat terbilang overvalued. Jadi PBV yang ditawarkan juga 3 kali lebih besar daripada industrinya. Hal yang menarik di sini itu ada di debt to equity ratio-nya, karena debt to equity ratio-nya ini hanya di 7,9%. Nah, angka ini kalau kita lihat memang sangat sehat, di mana total modalnya jauh lebih besar dibandingkan dengan total hutangnya gitu. Per 30 April 2023, total modal perseroan itu sebesar 14 miliar, sedangkan total hutangnya hanya di sebesar 1,1 miliar saja. Sehingga dalam membayar kewajiban terhadap modalnya, ini dapat terbilang sangat baik. Dan untuk prospek bisnisnya di Indonesia, pemerintah Indonesia itu sudah menetapkan target ekspor komoditas udang sebesar 4,3 miliar USD di tahun 2024. Dan UDNG kalau kita lihat memiliki potensi pertumbuhan yang kuat dalam industri ini. Nah, gimana menurut kalian? Ini saham IPO yang cukup menarik untuk diinvest atau enggak? Nah, yang kedua, kita akan mengupas mengenai saham RGAS atau PT Kian Santang Mulyatama. Ya, perusahaan ini adalah perusahaan yang beroperasi di sektor energi, khususnya di subsektor oil, gas, and coal equipment. Kegiatan utama Persero ini dibagi menjadi 2 segmen, yaitu jasa dan produk. Dan main bisnis yang dilakukan oleh perseroan ini adalah menjalankan perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya, seperti instalasi mekanikal dan instalasi minyak dan gas. Oke, kita dive into informasi yang penting di IPO RGAS ini. Harga IPO-nya itu range-nya di 115 sampai 122 rupiah. Dan jumlah saham yang ditawarkan itu sebanyak 334.200.000 lembar saham, atau 22,9% dari total sahamnya. PBV-nya range itu di 3,29 kali sampai 3,48 kali. PER itu di kisaran 27,29 kali. Per 30 April 2023, jumlah aset perseroannya itu di 52,58 miliar, sedangkan liabilitasnya hanya di 1,52 miliar. Serta ekuitasnya ini kalau saya lihat itu ada di 51,05 miliar. Jadi nanti dana yang akan diperoleh ini juga akan digunakan untuk beberapa tujuan. Dan yang sudah terkumpul itu 40,77 miliar. Nah, 36%-nya atau sekitar 14,68 miliar itu akan digunakan perseroan untuk membeli 99% saham PT Kian Santang dan setoran modal untuk modal kerja PT Kian Santang. Lalu 15,5%-nya atau sekitar 6,31 miliar akan digunakan perseroan untuk pembelian 99% saham PT Karya Instrumindo Simpati dan setoran modal untuk PT Karya Instrumindo Simpati.
Lalu 23,62% atau sekitar 9,63 miliar akan digunakan untuk akuisisi merek Airgas dan Kians yang dimiliki oleh PT Airgas Kians Iconic. Lalu sisanya yaitu 24,87% akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Sektor energi ini merupakan suatu sektor yang selalu menarik dalam dunia investasi kita. Dan Energi AS menawarkan potensi yang baik dan pertumbuhan yang menarik dalam bidangnya. So, pertanyaannya adalah, apakah menurut sahabat Mira Asset ini adalah suatu saham IPO yang patut diinvestasikan? Mungkin bisa komen di bawah. Nah, untuk seluruh informasi mengenai IPO atau produk investasi lainnya, kalian bisa dapatkan di pima.co.id. See you!